Plot twist trade war. Alih-alih bikin China jatuh, malah China bikin US kocar-kacir. Amerika pun membalas tidak hanya trade war, tapi jadi perang finansial. Kok bisa? Tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe dulu ya. Sebelum dijelasin tentang plot twist-nya China, kita mau tahu dulu tentang tujuan lain di balik trade war. Ternyata trade war ini ada tujuan lain loh. Yang pertama, US itu sebenarnya melakukan trade war karena untuk reindustrialisasi untuk membangkitkan lagi manufaktur di Amerika. Dan kalau kita perhatikan, apakah hal ini mungkin terjadi? Kok kayaknya agak susah ya? Kenapa? Karena kita lihat aja biaya tenaga kerja. Misalkan, biaya tenaga kerja di China 6 USD per jam, sedangkan biaya tenaga kerja di Amerika 40 USD per jam. Jadi kalau misalkan sama-sama kerja 4 jam, di China itu cuma spend 24 USD. Sedangkan kalau 4 jam di Amerika itu 160 USD. Kalau kata profesor di Harvard, dia bilang, it's not going to happen. Terus kalau kita tanya Tim Cook itu bosnya Apple. Tim Cook bilang apa? Tim Cook bilang ini tuh bukan soal masalah biaya tenaga kerja aja, tapi bicara soal skill. Artinya apa? Di China, skill untuk merakit iPhone ini tuh sudah sangat luar biasa banget bagusnya. Dan bahkan ada sekolah vokasi. Sekolah vokasi di China itu seperti SMK di Indonesia. Jadi China itu udah fokus banget pada industrinya dan juga manufakturnya. Nah, kalau mau bikin kayak gitu di Amerika tuh butuh 3 sampai 5 tahun cuma buat train orang-orangnya. Jadi, reindustrialisasi di Amerika ini kayak impossible dan saya percaya Donald Trump juga ngerti itu. Dia tuh orang pintar, bukan orang bodoh. Nah, jika Donald Trump sendiri tahu bahwa hal itu sebenarnya impossible, terus trade war itu sebenarnya buat apa sih? Apa untuk memperkaya keluarganya dia yang untung dari put options dan short selling pas pasar saham Amerika jatuh? Ya, ada beritanya itu dan dibahas di konten yang terpisah. Tapi ternyata tuh tidak hanya itu. Trade war itu sebenarnya punya tujuan lain yang terkait dengan US Treasury. Sebelum saya bahas lebih detail tentang hal ini, saya pengen kalian tahu dulu US Treasury itu apa. Apa itu US Treasury? US Treasury itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika. Saat investor membeli, artinya mereka tuh ngutangin, minjemin duit ke pemerintah Amerika yang nantinya bakalan dibayar kembali dengan bunga. Kenapa penting secara global? Karena dijamin penuh oleh kepercayaan terhadap pemerintah Amerika, dianggap bebas risiko karena Amerika belum pernah gagal bayar, dianggap instrumen investasi yang bisa melindungi jika ada turmoil atau gejolak di pasar finansial. Makanya banyak digunakan oleh bank investor sebagai aset paling aman. Nah, negara-negara asing seperti Jepang, China, Inggris, negara lainnya adalah pemegang besar US Treasuries. Ya, berdasarkan jangka waktunya ada T-bills sampai 1 tahun, T-notes sampai 10 tahun, dan T-bonds ada yang sampai 30 tahun. Semakin lama jatuh temponya, pastinya kupon atau bunganya itu juga lebih tinggi, imbal hasilnya lebih tinggi. Nah, terus pertanyaannya, uang yang didapat dari treasuries ini dipakai buat apa sih di Amerika? Saat pemerintah Amerika menjual obligasi atau treasury ini, ya, mereka mendapatkan uang dari investor dipakai untuk biayai kebutuhan negara, terutama saat pendapatan dari pajak itu tidak cukup. Sebenarnya semua negara melakukan itu, tapi US Treasury ini sangat dipercaya sekali oleh banyak negara di seluruh dunia. Jadi penggunaan US Treasury itu untuk menutup defisit anggaran. Pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatan pajak, makanya ada defisit. Jadi defisit ini ditambah pakai uang yang didapat dari penerbitan utang atau treasury tadi. Yang kedua, membayar program sosial seperti Medicare, Medicaid, Social Security, program bantuan pangan dan pengangguran. Kemudian ketiga, membiayai operasional pemerintah, gaji pegawai negeri, dana pendidikan, infrastruktur, riset, subsidi, militer, dan segala bentuk belanja pemerintah, ya. Terus kemudian yang keempat, bayar bunga, cicilan, dan utang lama, mirip seperti gali lubang dan tutup lubang lah ya. Sebagian besar dari utang baru itu dipakai untuk membayar bunga dari utang lama atau mungkin treasury yang lama, ganti utang lama yang jatuh tempo dengan utang baru, refinancing ya. Jadi Amerika tuh juga gali lubang tutup lubang, banyak negara juga melakukan itu. Kemudian untuk stimulus ekonomi atau ngasih bantuan darurat seperti misalnya waktu pandemi COVID,
langsung ngecek dan ngasih ke warga, bantuan ke UMKM, dana kesehatan itu semuanya dibayar dari Treasury Issuance atau dari utang. Kesimpulannya, US Treasury itu adalah alat utama pemerintah Amerika buat nombokin kekurangan utang dan dipakai untuk ngejaga roda pemerintahan dan ekonomi supaya bisa tetap jalan. Nah, kalau nggak ada yang mau beli Treasury, nggak ada yang mau minjemin uang ke Amerika, itu bahayanya pemerintah bisa kesulitan untuk bayar tagihan harian, plus bunga utang bisa mengguncang seluruh sistem keuangan dunia juga. Nah, terus kalau kita perhatiin utang Amerika ini terus naik ya. Menurut proyeksi IMF, rasio utang Amerika terhadap PDB itu akan mencapai 131,7% di tahun 2029. Artinya jumlah utang negara makin besar dibandingkan dengan ukuran ekonominya. Akibatnya apa? Akibatnya pemerintah Amerika pengen nurunin biaya bunga utang dengan cara bikin investor ngerasa takut. Kuncinya itu ya. Dan beralih ke aset aman seperti treasuries. Hal ini akan membuat harga treasury naik dan yield-nya itu turun. Kalau harga naik, yield turun. Kok bisa? Karena yield itu rumusnya adalah kupon, ya, kupon itu kayak bunganya, dibagi dengan harga dari treasury atau harga obligasinya. Otomatis kalau permintaan naik, maka harga naik, kuponnya tetap, jadi yield-nya turun. Sehingga biaya pinjaman pemerintah jadi lebih mudah, paham ya? Kalau harga dari treasury naik, maka pembaginya itu jadi besar kan, ya. Sedangkan kuponnya tetap. Jadi yield-nya turun, ya, gitu. Nah, jadi kemungkinan besar itu adalah agenda tersembunyinya Amerika melakukan perang tarif gila-gilaan buat menciptakan fear supaya banyak yang masuk ke US Treasury. Dan ini juga dilakukan oleh Warren Buffett pas dia cash in di Oktober 2024, duitnya tuh dimasukin ke US Treasury. Tapi ternyata ada plot twist-nya nih. Kalau Amerika pintar, China juga nggak kalah pintar. China ini ternyata bikin satu plot twist ya. Jadi langkah pertama China dalam mengacaukan strategi keuangan Amerika adalah dengan cara jualin US Treasuries-nya. Jadi sebelum China bergerak, Amerika sedang menjalankan strategi tertentu sebenarnya yang tadi saya sebut menciptakan ketakutan di pasar biar investor tuh panik terus duitnya lari ke aset aman salah satunya ke US Treasuries ya. Sehingga biaya utang pemerintah Amerika bisa jadi lebih murah karena Amerika nggak perlu nih bayarin bunga tinggi-tinggi, istilahnya kayak gitu. Nanti ke depan kalau bikin lagi, bisa kasih kuponnya lebih murah. Jadi biaya utang itu istilah kata biaya bayar bunganya, bayar kuponnya jadi lebih murah gitu. Nah, dikacauin dengan China. Bagaimana cara China mengacaukannya? China melawan balik dengan cara ngejualin surat utang Amerika atau treasuries itu dalam jumlah besar. Kenapa serangan balik ini bisa efektif? Karena kalau ada terlalu banyak orang menjual treasury, harga treasury-nya turun, kuponnya tetap, jadi yield-nya malah naik karena pembaginya kan jadi kecil ya. Ya, jadi yield dan harga itu berlawanan arah. Biaya utang Amerika bisa jadi naik lagi karena harus memancing investor dan membayar bunga atau kupon yang lebih tinggi. Strategi Amerika malah gagal total. Ini seperti ngebalik papan catur karena justru China yang membuat pasar obligasi Amerika tertekan, bukan investor panik dan beli obligasi Amerika. Berapa banyak China udah ngejual? Dalam 11 tahun terakhir China udah antisipasi, mereka udah ngejual sekitar 40% dari seluruh kepemilikannya atas surat utang Amerika. Sebelumnya China adalah pemegang treasury terbesar di dunia sampai akhirnya dikalahkan oleh Jepang karena China jualin terus. Dari data resmi terakhir, kepemilikan China atas treasury turun lebih dari 1,3 triliun jadi sekitar 800 miliar. Ini bukan angka kecil ya, ratusan miliar dolar dikeluarkan dari sistem keuangan Amerika Serikat. Pertanyaannya, kenapa China pada awalnya mau pegang US Treasury tapi sekarang malah jualan? Jadi awalnya China itu ekspor besar-besaran ke US, dapat duit di dolar, dolarnya dipakai buat beli US Treasury biar uangnya bekerja, biar uangnya nggak nganggur. Treasury itu aman, mudah dijual, dan berjangka panjang. Tapi sekarang hubungannya kan udah retak dengan Amerika. Nah, China tuh pengen mengurangi ketergantungan terhadap dolar dan mulai diversify cadangan devisa investasinya biar duitnya bekerja itu dengan cara beli emas terus. Jadi salah satu yang menyebabkan emas naik dari tahun 2019 itu juga karena China beliin emas terus.
Yuan digital, ya, diversifikasi di situ juga, dan kerjasama dagang dalam yuan dan lain sebagainya. Nah, dampaknya buat Amerika, yield-nya naik, biaya utang naik, APBN Amerika makin berat, investor lain juga bisa ikutan panik dan ikut jualan, kredibilitas utang Amerika bisa terganggu, dan bisa memicu domino efek ke seluruh pasar finansial dunia. Intinya China nggak cuma perang dagang, mereka main catur keuangan. Saat Amerika mencoba mengelola pasar untuk keuntungan fiskalnya, China membalikan situasi dengan cara ngejual aset andalan Amerika, yaitu US Treasuries atau surat utangnya sendiri. Langkah ini seperti bilang, kamu bikin pasar panik biar dapat untung, oke, kita bantu panikin ya sekalian ya. Tapi kamu yang rugi, kira-kira kayak gitu, ya. Nah, jadi langkah kedua China ada lagi nih ya, dia melemahkan nilai mata uangnya sendiri dengan cara menurunkan nilai tukar resmi yuan ke 7,2038 per dolar terendah sejak 2023. Dengan demikian, maka jika yuan lebih lemah, maka harga produk ekspor China keluar lebih murah dan kompetitif. Ini buat ngelawan terhadap tarif Amerika. Tapi Amerika juga tidak tinggal diam. Perang terjadi di sektor finansial. Kabarnya nih ya, Amerika pun membalas dengan cara mereka mau delisting saham-saham China di Amerika. Waduh, seru juga ya. Nah, terlepas dari semuanya itu, saham Indonesia, saham Amerika, dan saham China berfluktuasi, jatuh cepat, dan naik cepat. Di sini timbul banyak kesempatan buat kita untuk investing, baik value investing maupun untuk trading. Sebenarnya kondisi saat ini tuh bisa jadi kesempatan buat kita semua yang paham. Yang paling penting sebenarnya adalah pahami ilmunya dulu, jangan asal beli-beli, bahaya banget. Tapi kalau kamu udah pahami ilmunya, kamu bisa dapat keuntungan dengan resiko yang bisa diminimalisir. Caranya untuk investasi jangka panjang, belajar di sini ya, supaya kamu ngerti perusahaan-perusahaan mana baik di Amerika, China, Indonesia yang bagus fundamentalnya dan valuasinya murah. Dan kalau kamu mau trading, memanfaatkan fluktuasi market, baik di Amerika, China, Indonesia, Bitcoin, ataupun gold, belajar di sini ya. Dengan strategi super trader yang sudah teruji selama bertahun-tahun. Saya Ellen May, salam profit. Semoga bermanfaat buat banyak orang. Dan jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-temanmu. Biar semuanya makin tercerahkan.